Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial cara untuk melakukan penginputan ataupun perbaikan peta jabatan pada CSN perencanaan. Pertama-tama pastikan rekan-rekan sekalian sudah memiliki akses atau role pada aplikasi CSN perencanaan, yang mana role ini masuk dalam atau menjadi satu kesatuan dalam akun ASN digital masing-masing. Jadi untuk loginnya sama dengan login masuk ke akun e-kinerja atau MySN. Baik, jika sudah masuk, layanan perencanaan itu ada pada layanan manajemen ASN instansi. Kemudian paling atas bisa kita lihat perencanaan kebutuhan. Ya, jadi tampilan awalnya itu dashboardnya tampilannya memang seperti ini. Nanti untuk membuka opsi menu penginputan ada di titik 3 sebelah kiri atas. Kemudian kita langsung saja masuk pada usulan peta jabatan, inbox usulan. Ya, karena di sini sudah ada 4, sebenarnya yang aktif cuma 1, yaitu di opsi nomor 4 yang pertama kali diusulkan di bulan April tahun 2023. Jadi yang aktif seperti yang ditampilkan pada layar. Oke, langsung saja kita masuk dengan mengklik detail. Setelah struktur keseluruhan tampil, struktur organisasi daerah keseluruhan tampil, rekan-rekan silakan mencari nama unit organisasi. Nama unit organisasi yang menjadi tanggung jawab dari teman-teman. Contohnya di sini saya ambil BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Baik. Ya, jadi setelah diklik, di situ sudah muncul tombol aksi. Kemudian kita klik tanda panah sebelah kiri agar struktur di bawah unit ini terbuka. Jadi baik. Di sini dapat kita lihat bahwa struktur BKPSDM ini terdiri dari sekretariat, kemudian bidang mutasi, dan bidang pengembangan. Untuk garis koordinasi bidang mutasi dan bidang pengembangan sama, cuma urutan saja yang urutan penyebutan yang berbeda. Baik, ini dipastikan seluruh susunan struktural seperti yang antara badan, sekretariat, dan bidang-bidangnya itu sudah sesuai dengan susunan dan ketentuan pada struktur organisasi atau peraturan yang mengatur tentang pembentukan struktur dan organisasi, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batu Utara. Jadi di sini bisa kita lihat dokumennya sebenarnya seperti ini. Baik, bisa kita lihat susunannya. Di sini dalam Perbup STK-nya
Pasal 8, susunan organisasi badan terdiri atas kepala badan, sekretariat, bidang mutasi pengadaan dan kedudukan hukum, bidang pengembangan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional ya. Namun UPTD ada dalam struktur tapi tidak terbentuk, sehingga di sini tidak ditampilkan. Jadi badan, sekretariat, bidang mutasi, bidang pengembangan, kemudian di bawahnya adalah kelompok jabatan fungsional. Baik. Kemudian dari masing-masing jabatan dipastikan ketepatan penulisannya sampai dengan data unit organisasi tersebut. Contohnya untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini seharusnya kalau di laptop tampilannya ada di sebelah kanan, bukan di scroll paling bawah seperti ini. Jadi di sini kita lihat untuk data Yunor, nama pembina memang kosong. Kemudian nama Yunor kepala badan kepegawaian, nama Yunor badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, nama jabatan kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Jenisnya ini adalah KB garing badan atau KB ini singkatan dari kabupaten atau kode kabupaten. Kemudian jenjang jabatannya adalah 2B atau eselon 2B, jabatan pimpinan tinggi pertama. Unit organisasi induk adalah yang menjadi induk dari SKPD ini adalah Kabupaten Buton Utara, sehingga dalam tampilan sistem namanya akan nama OPD ini akan bersambung menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Utara. Nama UNOR atasan struktural adalah nama unit organisasi yang pimpinannya mengkoordinir dari pimpinan unit organisasi ini. Untuk jabatan prioritas boleh tidak diisi. Kemudian lokasi UNOR disesuaikan dengan tempat atau kedudukan dari kantor atau unit kerja masing-masing. Kemudian untuk lokasi, untuk koordinat boleh diisi, boleh juga tidak. Baik, jika ada perubahan atau masih ada data yang salah atau belum lengkap, dapat diisi dengan terlebih dahulu mengklik menu edit. Oke, saya kira tuntas. Setelah data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dapat dilakukan pengecekan kembali di struktur berikutnya, struktur di bawahnya, sekretariat misalkan. Kemudian dicek dari tata cara penulisan nama Yunornya sampai dengan data-data Yunor yang ada di dalamnya. Kemudian bidang mutasi dan bidang pengembangan. Setelah sudah diyakini jumlah strukturnya sudah pas, kemudian kita bisa melakukan pengecekan dan ataupun koreksi ataupun penambahan di struktur yang berada di bawah masing-masing struktur ini. Misalnya di bawah sekretariat, ya dapat kita lihat di sini ada subbagian perencanaan dan keuangan, kemudian ada subbagian umum dan kepegawaian.